Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita belajar, tolong ya persiapkan alat tulis dan aplikasi GeoGebra baik di laptop maupun handphone kalian. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang jangkauan dan kuartil. Nah, apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Yang pertama, kalian dapat menentukan jangkauan. Kemudian, menentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Dan yang ketiga, menentukan kuartil dengan bantuan GeoGebra. Nah, harapannya kalian juga bisa menyelesaikan masalah sehari-hari yang terkait dengan jangkauan dan kuartil. Seperti itu ya. Nah, kemudian apa sih manfaat kita belajar tentang jangkauan dan kuartil? Oke. Nah, kalian pasti tidak asing ya dengan WiFi. Oke, nah misalkan kalian berada di suatu tempat yang terdapat jaringan WiFi-nya. Kemudian perangkat kalian tersambung tuh dengan WiFi tersebut. Nah, kemudian kalian tuh pergi dari sumber WiFi dan ternyata perangkat kalian sudah tidak lagi tersambung dengan WiFi. Ada yang tahu nggak kenapa ini bisa terjadi? Nah, betul ya. Jadi, kenapa perangkat kalian tidak tersambung lagi? Karena jangkauan dari jaringan WiFi itu terbatas pada jarak tertentu saja. Jadi, ada batasannya gitu ya. Ada batasan jarak jangkauan WiFi. Kemudian, yang kedua, ini misalkan kalian ingin memetik buah di pohon. Nah, kalian tuh ternyata tidak bisa memanjat pohon tersebut. Nah, seperti ini. Lalu, apa yang akan kalian lakukan? Nah, betul ya. Jadi, kalian mesti akan mencari bantuan dengan menggunakan tongkat. Nah, untuk mencapai atau dapat memetik buah di pohon, kita kita bisa memperkirakan berapa sih panjang dari tongkat yang kita perlukan. Seperti itu ya. Oke, sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, yuk kita ingat kembali materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Oke, ada yang masih ingat materi pada subbab sebelumnya tentang median? Oke, ingat ya. Apa sih ini median itu? Ya, median bisa kita sebut juga dengan nilai tengah. Lalu gimana ya langkah-langkah mencarinya? Oke, yang pertama, kita ingat ya, mengurutkan data dari terendah hingga ke tertinggi. Lalu apa selanjutnya? Nah, betul, menghitung banyaknya data atau N-nya. Kemudian yang ketiga, ya, menentukan data yang terletak di tengah. Lalu gimana ya menentukan data yang terletak di tengah apabila jumlah datanya itu genap maupun ganjil? Nah, seperti ini ya. Jika banyak datanya ganjil, maka kita cari mediannya dengan banyaknya data tersebut ditambah 1, kemudian kita bagi 2. Kemudian kalau banyak datanya genap, kita cari dengan cara mencari nilai rata-rata dari data yang terletak di tengah. Seperti ini ya. Oke, lanjut. Nah, Ibu punya suatu kasus nih. Misalkan, seorang guru menyebutkan nilai matematika suatu kelas berada pada rentang 60 sampai 90. Apa sih arti kalimat di atas? Nah, jadi rentang 60 sampai 90 itu adalah nilai yang diperoleh siswa di kelas tersebut, yaitu antara 60 sampai 90, atau nilai terendah yang didapatkan siswa adalah 60 dan nilai tertingginya adalah 90. Jadi
60-90 itu adalah jangkauan atau rentangnya. Rentang nilai dari 60-90, di mana 60 adalah nilai terendah atau nilai terkecil atau nilai minimum, dan 90 adalah nilai tertinggi atau nilai terbesar atau nilai maksimumnya. Seperti itu. Ini ibu punya masalah. Tolong diperhatikan ya. Nah, berikut ini adalah data nilai ulangan matematika 12 siswa SMP Sukamakmur. Kemudian, ya, datanya seperti ini. Kemudian, tentukan rentang nilai terbesar dan nilai terkecil dari data tersebut. Oke, kita disuruh untuk mencari rentang dari nilai terbesar dengan nilai terkecil. Nah, kita tuliskan ya apa yang diketahui dulu. Nah, yang diketahui adalah data nilai ulangan matematika dari 12 siswa. Kemudian datanya seperti ini. Lalu yang ditanyakan adalah rentang nilai terbesar dengan nilai terkecil. Oke, lalu gimana ya langkah penyelesaiannya? Oke, ini tadi ya yang kita ketahui tadi. Kemudian yang pertama adalah kita menentukan nilai yang terkecil. Jadi dari data ini, nilai terkecilnya adalah 40 ya, 40. Kemudian langkah kedua kita cari atau kita tentukan nilai terbesarnya. Kita tahu bahwa nilai terbesarnya adalah 90. Kemudian langkah selanjutnya kita cari selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil. Gimana sih caranya? Langsung aja kita kurangkan nilai terbesar dikurangkan dengan nilai terkecil, atau sama dengan 90 dikurangi dengan 40. Jadi sama dengan 50. Nah, jadi rentang atau jangkauannya adalah 50. Seperti itu. Lalu, apa sih itu jangkauan, rentang, atau range? Ada yang tahu? Oke, jadi jangkauan atau rentang atau range itu adalah selisih antara nilai maksimum dengan nilai minimum, atau selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil. Nah, jangkauan itu disimbolkan dengan R besar seperti ini. Kemudian, nah ini ya, kita rumuskan jangkauan seperti ini. Jadi jangkauan itu sama dengan datum terbesar dikurangkan dengan datum terkecil, atau nilai terbesar dikurangkan dengan nilai terkecil. Lalu bagaimana cara atau langkah-langkah mencari jangkauan? Ya, dari yang tadi kita sudah selesaikan dari masalah 1, langkah pertama adalah menentukan nilai terbesar. Kemudian, yang kedua adalah menentukan nilai terkecil. Dan yang ketiga adalah menghitung selisih nilai terbesar dengan nilai terkecil. Seperti itu ya. Ibu punya masalah 2. Dicermati lagi ya. Nah, Pak Andi adalah seorang guru yang memiliki tugas untuk menentukan besaran uang pembangunan siswa. Nah, Pak Andi akan menentukan besaran sumbangan berdasarkan pendapatan orang tua siswa menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, berikut ini adalah data pendapatan orang tua siswa di kelas 8A dalam juta rupiah. Ini datanya. Kemudian ini ya, untuk pendapatan orang tua sejumlah 1 juta itu banyak siswanya 2. Kemudian untuk 2 juta banyak siswanya 3, dan seterusnya. Itu. Kemudian berdasarkan data pendapatan orang tua siswa di atas, tentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atasnya. Nah, lalu langkah penyelesaiannya gimana ya? Nah, kita tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal di atas. Nah, yang diketahui adalah data pendapatan orang tua. Nah, datanya seperti ini. Kemudian yang ditanyakan adalah kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Nah,
Langkah penyelesaiannya sebagai berikut ya. Langkah pertama adalah mengurutkan data dari terendah ke tertinggi. Nah, karena ini sudah dalam bentuk tabel yang sudah diurutkan, berarti datanya sudah terurut ya. Sudah terurut. Ini mulai dari pendapatan 1 juta hingga sampai ke 7 juta dan banyak siswanya. Seperti ini. Oke, kemudian langkah kedua adalah menentukan mediannya. Nah, ini datanya ya. Kemudian banyaknya data. Pertama, kita hitung banyaknya data dulu ketika mau mencari median. Nah, banyaknya data atau banyaknya siswa setelah kita jumlahkan ternyata ada 22. Kemudian, median itu dirumuskan juga setengah dikalikan dengan banyaknya data. Berarti setengah dikalikan dengan 22 sama dengan 11 gitu ya. Nah, berarti data ke-11 itu terletak di mana coba? Nah, sekarang coba perhatikan tabel ini. Nah, ini kita bentuk tabel yang frekuensi kumulatifnya ya. Berarti di sini itu diperoleh dari ini. Banyaknya siswa 2. Kemudian yang di sini diperoleh dari 2 ditambah 3, 5. Kemudian yang di sini 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 9. Kemudian dan seterusnya sampai di sini sama dengan 22. Sama ya, banyaknya data 22. Di sini juga 22. Kemudian letak data ke-11 itu terletak di sini ya. Ini kan data ke-9. Kemudian berarti data ke-10 sampai 14 itu terletak di sini. Berarti data ke-11 terletak di daerah ini atau di pendapatan yang 4 juta. Nah, karena banyak datanya genap, maka median itu diperoleh dari rata-rata data ke-11 dan data ke-12. Berarti data ke-11 dan data ke-12 kan terletak di sini ya. Berarti 4 dan 4. Berarti data ke-11-nya 4 dan data ke-12-nya 4 juga. Berarti medianya sama dengan 4 ditambah 4 dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2. Jadi sama dengan 4. Nah, jadi mediannya adalah 4 atau dengan kata lain kuartil tengahnya adalah 4. Berarti di sini kita median itu kita sebut juga dengan kuartil tengah. Nah, kayak gitu ya. Lanjut. Langkah ketiga adalah menentukan kuartil bawah. Nah, gimana cara menentukan kuartil bawahnya? Nah, sekarang coba perhatikan data di bawah median. Berarti data di sini ya. Nah, data di sini. Nah, kemudian sekarang kita perhatikan ini data. Berarti data di bawah median tadi ada, banyaknya data ada 11 ya. Karena tadi mediannya 11, berarti banyaknya data ada di bawah median ada 11. Nah, kemudian mediannya sama, diperoleh dari setengah dikalikan banyaknya data. Sama dengan setengah dikalikan banyaknya data ditambah 1. Kenapa? Karena banyaknya data ada ganjil. Jadi kita gunakan yang rumus ini, setengah dikalikan n plus 1 atau sama dengan setengah dikalikan 11 ditambah 1 sama dengan setengah dikalikan 12 sama dengan 6. Nah, kemudian letak data ke-6 itu di mana? Di sini ya. Letak data ke-6 berarti di sini ya. Karena di sini ada 5, kemudian berarti data 6 sampai 9 terletak di sini. Berarti karena banyaknya data ganjil, maka mediannya adalah yang terletak pada data ke-6. Berarti mediannya sama dengan data ke-6 sama dengan 3. Ini ya. Nah, jadi mediannya adalah 3 atau dengan kata lain kuartil bawahnya adalah 3. Jadi, ketika kita mencari kuartil bawah, yang kita perhatikan adalah data yang terletak di bawah mediannya. Yang di sini. Kemudian, dari data di bawah median, kita bagi lagi data tersebut menjadi 2 bagian sama besar. Jadi, kita cari mediannya lagi. Nah,
Jadi median yang terletak di sini itu kita sebut juga dengan kuartil bawah. Nah, langkah selanjutnya yaitu menentukan kuartil atas. Bagaimana caranya? Oke, perhatikan ya tabel yang kita miliki tadi. Nah, di sini untuk menentukan kuartil atas yang kita perhatikan adalah data yang terletak di atas median atau kuartil tengahnya. Jadi, data ini yang kita perhatikan. Nah, di sini berarti mediannya adalah berapa? Nah, jadi di sini kita akan mencari nilai tengah dari data yang terletak ke-12 di posisi 12 sampai data yang terletak di posisi 22. Nah, untuk mempermudah kita dalam menghitung mediannya, ini kita bentuk seperti ini ya, tabel seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk membantu kita dalam mencari nilai tengah dari data ini. Nah, jadi di sini kenapa 3? Karena tadi kan nilai mediannya 11 ya, berarti di sini data ke 12 berarti 3 ya, tinggal 3 ya, berarti 9 ditambah 2 kan 11. Kemudian di sini masih sisa 3. Nah, kemudian di sini sama dijumlahin, 3 ditambah 4 7, 7 tambah 2 9. Kemudian 9 tambah 2 11. Berarti banyaknya data ada 11. Nah, lalu kita akan mencari mediannya. Langkahnya sama ya. Pertama, median itu dirumuskan sama dengan setengah dikalikan banyaknya data, sama dengan setengah dikalikan 11 ditambah 1. Karena banyaknya data ada ganjil, jadi kita gunakan rumus yang setengah dikalikan N ditambah 1. Nah, jadi diperoleh sama dengan setengah dikalikan 12 sama dengan 6. Jadi, mediannya itu terletak di sini. Terletak pada data ke-6 karena banyaknya data ganjil. Kemudian mediannya berarti data yang terletak pada posisi ke-6, berarti sama dengan 5. Nah, dengan demikian mediannya adalah 5, atau dengan kata lain kuartil atasnya adalah 5. Lalu di manakah sebenarnya letak kuartil atasnya? Data ke berapa? Jika dilihat di sini, berarti data ke-17. Bagaimana caranya? Ya, tadi kan mediannya 11 ya. Kemudian kita ketahui bahwa median dari 11 data yang kita miliki ini juga 6. Berarti data 11 ditambahkan dengan mediannya, berarti 11 ditambah 6 sama dengan 17. Sehingga letak kuartil atasnya pada data urutan ke-17. Seperti itu, dan sama dengan 5. Nah, dari permasalahan 2 dapat kita simpulkan bahwa kuartil bawah atau Q1-nya sama dengan 3, kemudian kuartil tengah atau kita simbolkan dengan Q2 atau kita sebut dengan median sama dengan 4, dan kuartil atas atau kita simbolkan dengan Q3 sama dengan 5. Nah, lalu apakah yang dimaksud dengan kuartil? Jadi, kuartil yaitu ukuran yang membagi data menjadi 4 kelompok yang sama banyaknya. Jadi, tadi kita telah membagi data menjadi 4 kelompok seperti ini, yang masing-masing kelompok itu memiliki banyak data yang sama. Nah, dari perhitungan kita tadi diperoleh bahwa data ke-6 itu merupakan data kuartil bawahnya. Kemudian kuartil tengahnya yaitu data ke-11 sampai data ke-12, atau data yang terletak pada urutan ke-11 sampai ke data 12. Kemudian Q3-nya adalah data yang terletak pada posisi data urutan ke-17. Nah, di sini kita memiliki 4 kelompok di mana masing-masing kelompok memiliki
memiliki banyak data yang sama. Nah, ini data kelompok 1 itu terdiri dari data ke-1 sampai data ke-5. Kemudian, data ke-7 sampai data ke-11 itu adalah data kelompok kedua. Kemudian, data ke-12 sampai data ke-16 merupakan data kelompok ketiga. Dan data ke-18 sampai data ke-22 adalah data kelompok 4. Nah, masing-masing kelompok ini memiliki banyak data yang sama, yaitu 5. Nah, di sini kita peroleh 3 macam batas, di mana batas kelompok 1 dengan kelompok 2 kita sebut juga dengan Q1 atau kuartil bawah. Kemudian batas kelompok 2 dengan batas kelompok ketiga itu diperoleh Q2 atau kuartil tengah. Dan batas kelompok ketiga dan batas kelompok keempat kita peroleh Q3 atau kuartil atas. Nah, jadi ada 3 jenis kuartil, yaitu kuartil bawah atau kuartil pertama, atau kita simbolkan dengan Q1. Kemudian kuartil tengah atau kuartil kedua, atau kita simbolkan dengan Q2. Dan kuartil atas atau kuartil ketiga, atau kita simbolkan dengan Q3. Sekarang coba perhatikan gambar ini. Nah, gimana sih ya langkah-langkah mencari kuartil? Nah, yang pertama, misalkan kita punya data dan data tersebut belum diurutkan, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data sehingga data menjadi terurut dari data terkecil hingga ke data terbesar. Langkah kedua, kita akan membagi data menjadi 4 kelompok yang sama banyaknya. Karena kuartil tadi ukuran data yang dibagi menjadi 4 kelompok, maka kita akan bagi menjadi 4 kelompok data berikut. Nah, langkah pertama agar kita bisa membagi data menjadi 4 kelompok yang sama banyak, kita tentukan dulu median atau nilai tengahnya. Jadi, yang membagi data menjadi 2 yang sama banyak. Seperti ini, kita cari kedua terlebih dahulu. Kemudian, langkah ketiga, baru kita cari nilai tengah dari data yang terletak di bawah mediannya. Nah, nilai tengah di sini nanti akan menjadi kuartil bawah atau Q1-nya. Kemudian langkah selanjutnya kita cari nilai tengah data yang terletak di atas mediannya. Kita bagi 2 lagi sama banyak, nanti akan menjadi kuartil atas. Nah, jadi masing-masing bagian karena kita bagi menjadi 4 kelompok yang sama banyak, berarti satu bagian seperti ini berarti 1/4 dari banyaknya data. Kemudian kalau sampai di Q2 berarti 1/4 ditambah 1/4 jadi setengah ya, setengah dari banyaknya data. Kemudian kalau untuk mencari Q3 berarti 3/4-nya, betul ya, berarti 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 menjadi 3/4 itu. Lalu bagaimana rumusnya untuk mencari kuartil? Nah, ini ya, berarti untuk mencari kuartil bawah kita carinya dengan 1/4 data ditambah 1 ya, berarti 1/4 dikalikan banyaknya data ditambah 1, berarti 1/4 ini kemudian ditambah ini ya, tuh. Kemudian untuk kuartil tengah sama, berarti segini setengah bagian ditambah 1, berarti data setengah dikalikan N ditambah 1. Kemudian untuk ketiga menjadi 3/4, berarti data ke 3/4 N ditambah 1. Nah, ini Q1, Q2, Q3 di sini ini menyatakan posisi datanya ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari kuartil dengan menggunakan GeoGebra. Nah, datanya masih sama yang tadi ya, data pendapatan orang tua siswa. Nah, silahkan buka aplikasi GeoGebra kalian di handphone maupun di laptop. Kemudian cermati video tutorial berikut ini.
Nah, yang pertama, eh, kita ketikkan pada insert bar untuk mencari kuartil 1 ya, Q1, kemudian kita masukkan datanya. Kita masukkan data ini. Berarti 1, 1, 2, 3 kali, kemudian 3, 4 kali, 4, 5 kali, 5, 4 kali, 6, 2 kali, dan 7, 2 kali. Kemudian kita tekan enter. Kemudian kita tekan enter dan hasilnya menjadi seperti ini. Berarti kuartil atas atau kuartil pertamanya sama dengan 3. Kemudian untuk mencari Q2 kita ketikkan median. Nah, karena kuartil tengah sama dengan juga median, jadi kita ketikkan median. Nah, ketika kita mencari kuartil kedua, kita ketikkan dengan Q2, maka dia tidak bisa memunculkan hasilnya. Jadi, kita harus ketiknya seperti median, seperti itu. Sama langkahnya, kita ketikkan median, kemudian masukkan semua datanya. Nah, kemudian kita tekan enter dan sudah ketemu nilai tengahnya sama dengan 4. Kemudian, untuk mencari kuartil atas atau Q3, kita ketikkan Q3, kemudian masukkan datanya lagi. Nah, kita tekan enter dan sudah ketemu kuartil 3-nya sama dengan 5. Mudah bukan? Nah, berarti Q1-nya tadi 3, kuartil 2-nya 4, dan kuartil 3-nya 5. Sama ya dengan perhitungan kita awal tadi, lebih mudah bukan? Nah, dengan aplikasi ini kalian bisa terbantu ketika mencari kuartil seperti itu. Namun tidak melupakan ya cara yang manual, karena itu cara yang utama. Dan kalian harus bisa kedua-duanya seperti itu.
Lanjut. Oke, lalu apa ya kesimpulan pembelajaran hari ini? Nah, yang pertama, kalian belajar jangkauan. Nah, apa sih jangkauan itu? Jangkauan adalah selisih antara nilai maksimum dengan nilai minimum. Kemudian, jangkauan itu disimbolkan dengan R, R besar. Kemudian, jangkauan itu sama dengan datum terbesar dikurangi dengan datum terkecil. Dan langkah mencari jangkauannya itu adalah yang pertama menentukan nilai terbesar, langkah kedua menentukan nilai terkecil, dan langkah terakhir menentukan selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil. Nah, lalu kita juga belajar tentang kuartil. Apa sih kuartil? Kuartil yaitu ukuran yang membagi data menjadi 4 kelompok yang sama banyak. Jadi kita bagi data tersebut menjadi 4 kelompok yang sama banyaknya. Kemudian ada 3 jenis kuartil, yaitu kuartil bawah atau kuartil pertama atau kita simbolkan dengan Q1. Kemudian ada kuartil tengah atau kuartil kedua, atau bisa kita simbolkan dengan Q2 dan bisa kita sebut dengan median. Kemudian yang ketiga adalah kuartil atas atau kuartil ketiga atau kita simbolkan dengan Q3. Lalu langkah-langkah mencari kuartil bagaimana? Nah, yang pertama, kita mengurutkan data dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Kemudian, langkah kedua, kita menentukan Q2 atau mediannya. Kemudian, langkah ketiga, kita menentukan Q1 dengan membagi data di bawah Q2 menjadi dua bagian yang sama besar. Kemudian, langkah keempat, menentukan Q3 dengan membagi data di atas Q2 menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, lalu gambarnya seperti ini ya. Kita urutkan datanya. Lalu kita bagi menjadi 4 seperti ini. Nah, kemudian rumusnya gimana? Nah, jadi ketika kita mencari kuartil bawah, rumusnya menjadi kita cari data ke seperempat N plus 1. Kemudian untuk kuartil tengah kita cari data ke setengahnya, setengah data N plus 1. Kemudian kuartil atasnya kita cari menjadi 3/4 kalikan N plus 1. Seperti itu ya rumusnya. Nah, berikut ini ada beberapa latihan soal. Silahkan kalian kerjakan secara mandiri ya, kemudian dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Selamat mengerjakan. Nah, mungkin demikian ya untuk pembelajaran hari ini. Ada yang masih belum paham? Oke, kalau belum paham silahkan dicermati lagi ya videonya. Kemudian kalau belum paham lagi, besok kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kemudian tolong ya persiapkan untuk pertemuan besok kita akan membahas tentang jangkauan interkuartil dan simpangan interkuartil. Tolong dipersiapkan ya. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.